Emang ada yang pakai cheat? Ada, sumpah. Mana? Beneran. Mana buktinya? Di turnamen itu ada yang pakai cheat. Gak mungkin, aku gak percaya buktinya dulu. Mau tahu nggak? Mau tahu. Mau tahu nggak? Kita akan langsung lihat. Ini dia player-player di turnamen besar yang pakai cheat. Langsung check it out. Oke Sobat Gamer, kembali lagi dan kita bakal menyaksikan game kedua dari Demo Cup Call of Duty Mobile. Yes, dari Best of 3 Series dan masih antara EVOS dan Bigetron. Kita langsung saja mulai. Pencet, coba pencet. Aha. Oke, ini tempatnya di Crossfire. Ya, nah Bung Konet, kalau Best of 3 ini berarti dari tim Bigetron harus memenangkan satu game saja untuk mendapatkan juara. Benar sekali. Satu game terakhir kalau misalkan Bigetron bisa mengamankan di map ini ya, di Crossfire. Benar banget. Dan mapnya masih Search and Destroy modenya, berarti masih bomb mission ya. Yes, dan sudah dilihat juga granatnya dapetin dari seorang Strix tadi. Kehilangan satu playernya dari Bigetron dan Adi Pro memakai snipernya ya. Seperti kita bilang, Adi ini jago pakai sniper. Dan lawannya Legion juga pakai snipernya. Nah, untuk kali ini Bung Konet, yang pertama jadi Guerrilla Squad itu adalah tim EVOS. Yes, sudah langsung di plan juga di arah B-nya. Bakal langsung di spray down saja Scarlet. Malah dia yang harus mati duluan. 1 melawan 5 sekarang kondisinya. EVOS benar-benar di game yang kedua ya, itu beda banget. Galak banget. Padahal dia Guerrilla Squad loh. Guerrilla Squad. Harus begitu. Guerrilla Squad. Nah, Bung Konet, ini kita mau ngasih tahu ya buat Sobat Gamer di rumah. Boleh. Kalau para pemain yang bermain di map ini dengan Guerrilla Squad, enaknya ke A untuk flame bomb. Cuma minusnya di A ini dia tidak punya perlindungan, gak ada cover, bener-bener langsung para pemain dari tim musuhnya itu bisa masuk dari sisi samping. Justru aku malah sebaliknya, B itu lebih dekat jaraknya, B itu lebih dekat dan bahkan itu yang menjadi orang andalan untuk masang bom. Tapi aku lebih suka ke A. Ini tergantung ya, jadi strategi beda-beda. Jadi kalian semua Sobat Gamer lebih suka yang mana, A atau B sama saja, yang penting pro ada C. Atau yang noob ya? Yes, tinggal pilih aja, yang pro atau yang publik. Benar. 30 detik lagi untuk masang bomnya dan dia nggak mau harus ngeplan. Nah, ini EVOS dapat 1 poin dan juga Bigetron dapat 1 poin di Bung Konet. Masih kerat. Lagi ya, di B-nya sudah dipasang dan bahkan lihat EVOS Swiss dapetin juga SS Pro-nya. 3 melawan 4 sekarang kondisinya dari kedua tim. Nah, ini dipecah dua nih. Adi Pro dia berada di belakang sendiri, sedangkan para pemain lainnya itu bakal coba untuk ngeharas dari jauh. Dan Adi Pro berani banget kalau bisa aku bilang Bung Konet. Dia pakai sniper maju ke depan awak. Wow! Waduh. Tapi ternyata nggak terlalu efektif ya. Karena kondisinya 2-1 nih ya. Ini udah mulai pelan-pelan EVOS tuh mengungguli untuk game yang kedua ya. Benar. Nah, Bung Konet, kalau misalnya EVOS ini bisa dibilang dia ganas banget dan sedikit gerak-gerak tadi ya. Gerak-gerak playernya maksudnya. Tuh, Adi Pro juga dapetin Legionnya. Bahkan dibalaskan lagi sama Vine sama Kiola. 3 melawan 4. Scarlet Pro juga ngejagain sekarang side-nya karena kita lihat juga dari Bigetron benar-benar harus mengamankan poinnya ya. Ini tinggal 1 lagi masalahnya. Fakta unik tentang Adi Pro. Kenapa? Dia suka tapping-tapping, ya kan? Tapping-tapping ke arah tembok itu biar kayak rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Kalau dapet nggak apa-apa, kalau nggak dapet nggak apa-apa. Suka kayak gitu dia dan Hoki-hokian ya? Dan lebih sering dapetnya. Lebih sering dapet ya? Karena hafal titik-titik di mana tempat orang berdiri. Oh, Adi Pro mulai maju juga. Ini agak susah juga ya kalau misalkan langsung dikejutkan seperti itu. Baru diomongin kan, jump shot. Snipernya belum siap untuk ngeker dan akhirnya dia yang malah harus dimatiin duluan. Tapi kayaknya untuk lawan Adi Pro harus seperti itu sih. Cuma walaupun kadang-kadang nggak efektif untuk 1 by 1 situation, tapi ngelawan Adi Pro dengan jump shot, dengan goyang kiri kanan itu efektif banget menurut aku. Ya goyang kiri kanan, ngepron, atau ngesot ya kan. Bener banget. Kalau di mobil itu bisa ngesot kan. Bener. Nah, itu tadi yang dilakuin EVOS Swiss ya. Itu adalah hafalan frag grenade. Kenapa? Karena mereka sadar kalau tim Bigetron bakal lewat di arah A dan dia ngelempar frag grenade supaya kalau ada yang lewat dan momennya pas bakal meleduk balon hijau. Meleduk balon hijau ya. Berarti dapetin 1 kill ya. Bener banget. Karena menutupi jalur yang kira-kira dilewati sama musuh gitu. Betul, bukan sembarang betul. Ini masih 5 lawan 5, masih untuk regen darah juga dari seorang Legionnya tapi enggak ternyata. Langsung dimatiin sama Adi Pro. Dia udah ngelihat tadi. Udah ngehit. Ya, nah, ini nih. Hexas kalau nggak salah di sini hebat banget dia, ada cover. Hexas kalau nggak salah di sini. Itu hebat banget karena ditembak tadi. Pas banget ya kan. Aku pengen ngomong dia nembak lewatin tembok tapi udah nembak duluan. 2-3 sekarang posisinya nih. Ini mulai kesusul pelan-pelan.
seperti yang kata Ranger Mas bilang tadi sih 55 dulu katanya ya. Ini Natik ya di sini ya. Oh, dia sempat kemarin Bungkornet kalau nggak salah ya, sempat ada pergantian pemain. Pergantian pemain? Iya. Sempat ada pergantian pemain, tapi di turnamen yang beda. Terima kasih banyak atas informasinya. Acara paling top buat Sobat Gamer. Bener banget, acara juga yang buat kalian yang belum mengerti e-sports, kita akan mendalami tentang e-sports dan memberikan informasi seputar dunia e-sports secara mendalam. Dan kita lihat di sini, sudah 4-2, 2 game lagi untuk tim EVOS ya, untuk memenangkan game yang kedua dan membawa matchnya ke game yang ketiga. Dikit lagi tuh, padahal udah 0821111 tuh, padahal dikit lagi tinggal enter doang, enternya agak sedikit ini dol. Dipakai mulu sih bomnya. Dol kan. Ya di Pro dapat 1, tapi enggak, ternyata dari sisi lainnya ada cover yang baik. Tuh kan 3-4, 4 sama, 5-5, 6-5. Ranger emas yang dilawan. Mulai kesusul pelan-pelan ya. Tapi ini tegang betegang sih Bung Konet. Kalau bisa dibilang ya, ini dari tim Bigetron juga was-was. Kenapa? Was. Karena dia juga pengen banget getol. Dia getol banget buat dapetin poin penuh di final kali ini. Tapi sayang sekali EVOS juga nggak mau kehilangan poinnya. Oh gitu. Tuh kan, jadi 4. Oh, jadi 5 terus nanti disusul. Coba ya kita lihat ya. Yes, bener banget. 35 sekarang. Apakah 5 sama dari BTR ya? Nih, di defend banget sama Scarlet. Lihat Adi Pro, dia dapat 1 lagi hampir, tapi kena kap mobil tadi Bung Kornet ya. Wih, paham bener. Paham ini. Pelurunya tuh dia kena kap mobil. Bunyi gimana bunyi? Cetang gitu ya. Ini nih pelurunya, aku bisa hitungin berapa kali yang keluar tuh. Itu berapa tadi? Itu tadi sekitar 15 sampai 17 peluru yang keluar. Aku itu satu titiknya aku tahu banget. Luar biasa ya, udah paham banget ya. Aku memang yang keluar. Nah, Adi Pro dari kecil apa minumnya apa? Makan wortel. Jus wortel, makan wortel. Aku lebih dari dia. Makan apa? Burung elang. Woi, emang burung elang bisa dimakan? Nggak bisa ya? Nggak bisa, jangan. Round berikutnya ini round ke-10. Benar banget. Apakah Bigetron seperti dugaan Ranger Emas? Karena nih kalau nggak salah casternya Ranger Emas ya. Coba. Dan ingatan Ranger Emas ini biasanya kuat. Coba Sobat Gamer di rumah 45 dan jadi 5 sama, bener apa enggak ya kan? Nah, coba, lihat tuh EVOS saya dapetin 1 ya. Duh, tegang nih. Kayak 45 ya, set, Adi Pro, tembak-tembak, dar, tapping-tapping, nggak ada yang masuk ya. Cuma menjaga doang di lantai 2. Dan bahkan EVOS Swiss juga mulai spray down. Aduh, 5 sama dong. Belum ada yang masuk. Scarlet Pro lempar, granatnya cedur. Oh, nggak dapet, sayang. Tapi udah tahu ada Scarlet di sana. Itulah minusnya Bung Kornet. Ketika berhasil kita melakukan frag grenade, buang grenade, atau kita 1 kali tapping, keberadaan kita diketahui. Benar, karena di Call of Duty Mobile tuh ada perks yang namanya Dead Silence, jadi tidak memungkinkan untuk playernya mendengar step musuh atau step dirinya sendiri. Strix mau down nih di sini, tapi masih selamat nih Bung Kornet. Setetes darah terakhir. Aduh, kok Bigetron? Aduh, salah aku. 4 nih ya. Aduh, agak sulit ya. Aduh, salah dong. Jadi Ranger Mas akan giveaway berupa baju top gamer ya. Enggak. Oh enggak. Kamu pakai cheatnya? Enggak. Serius? Emang ada yang pakai cheat? Ada, sumpah. Mana? Beneran. Mana buktinya? Di turnamen itu ada yang pakai cheat. Nggak mungkin, aku nggak percaya buktinya dulu. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Kita akan langsung lihat. Ini dia player-player di turnamen besar yang pakai cheat. Langsung check it out. Yang pertama adalah Nihil Kumawat alias Forsaken yang melakukan aktivitas curang saat pertandingan final Extreme Lane 2018 Asia. Ia bersama timnya lalu didiskualifikasi dari pertandingan. Forsaken ketahuan melakukan aksi curang dengan memasang sebuah hack aim lock atau menghacker secara otomatis ke dalam PC yang digunakannya saat bermain. Tak hanya itu, ternyata ia juga melakukan kecurangan pada turnamen ESL India Premiership 2018 Fall. Forsaken pun langsung diputus kontraknya dari Optic India. Selanjutnya adalah Alexei Berezin atau Solo yang melakukan hal ilegal dan tertangkap curang saat pertandingan StarLadder karena terlibat dalam sebuah taruhan. Taruhannya adalah siapa yang akan menang antara timnya atau Zirage. Ia pun menyebutkan bahwa timnya yang akan kalah. Hal ini seakan membuat bermain toksik bagi tim untuk mendapatkan hadiah taruhan senilai $322 atau 4 juta rupiah. Ia pun dikenakan ban selama seumur hidup dari pertandingan profesional. Namun, ia mengakui kesalahannya dan mengundurkan diri dari ROX. Hukumannya pun dikurangi menjadi ban 1 tahun saja. Kemudian ada Chen Weilin atau Tom 60229
ia melakukan sebuah kecurangan saat bertanding melawan Sequinox dari Singapura. Hearthstone adalah sebuah game kartu dari Blizzard yang terkenal di dunia. Dan game ini sangat sering mengadakan pertandingan internasional. Kecurangan ini ditemukan pada Hearthstone Global Games, di mana ia bekerja sama dengan timnya untuk melihat siaran langsung demi mengetahui taktik musuh. Aksi ini pun berakibat pada diskualifikasi terhadap Tom 60299 dan timnya. Sure you guys have switched out and streaming as several minutes.